ketika dia masuk dalam thariqah, dia keluarkan semua harta yang dia miliki. Misalkan dia punya aset, punya kekayaan 10 M. Kemudian dari 10 M ini dia keluarkan semua sehingga dia menjadi orang yang miskin. Masuk tarekat. Nah, kemudian ternyata di dalam hatinya ada penyesalan dan mengharapkan uang yang sudah dia keluarkan itu kembali kepada dirinya. Nah, orang yang seperti ini itu apa? Gitu. Jelas adalah orang yang buruk. Jelas orang yang buruk. Sehingga dia itu menjadi apa? Wa yakunu asira dinarin wa dirhamin aw darin aw wadifatin. Sehingga dia itu adalah menjadi tawanannya dinar. Dia ditawan oleh dinar, ya. Ditawan oleh kekayaan, oleh rupiah, oleh uang kertas. Ditawan oleh rumah, ditawan oleh pekerjaan. Artinya, dia itu sudah menghambakan diri kepada uang. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billahi nawayna ta'allum ta'lim wa nafru intifadha wa tazkirun ifadatu wal istifadah wal hasana tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi. Amma ba'du, para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala. Mari dan bab yang kita baca pada malam hari ini yaitu tentang adamul iltifati ila aradid dunya, yaitu tidak menoleh kepada harta dunia, kepada kebendaan duniawi. Berarti mah di mana hal ini adalah salah satu sifat, salah satu akhlak yang harus dimiliki oleh murid. Di mana kata beliau, wa min sya'nihi alla yaltafita bi qalbihi ila syai'in kharaja anhu min umuri dunya idza dakhala fit tariq. Ketika seseorang itu masuk ke dalam thariqah, maka hati dari si murid ini tidak boleh menoleh kepada sesuatu yang sudah keluar dari urusan-urusan dunia. Artinya ketika seorang murid itu masuk dalam thariqah, kemudian dia itu bersedekah, entah itu rokok, entah itu uang gitu ya, entah itu tanah, entah itu apalah segala macam yang sudah keluar dari tangan, itu hatinya tidak boleh menoleh ke sana lagi. Kenapa? Ya karena untuk mencapai keikhlasan itu. Jadi kan kalau arti ikhlas itu sendiri kan, itu adalah memurnikan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Apalagi pengen dipuji oleh orang lain, atau pengen mendapatkan pahala, atau pengen mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlipat ganda. Enggak ada. Enggak ada seperti itu. Jadi kalau memang seperti itu berarti dirinya jauh dari kata ikhlas. Makanya balil wajibu alaihi an yarbitad dunya kullaha fi surratin wa yarmiha fi bahril iyas. Tapi yang wajib bagi seorang murid itu adalah mengikat dunia semuanya di dalam satu wadah, satu bungkus. Jadi ibaratkan dunia itu adalah satu, katakanlah apa ya, emas perak itu dimasukkan ke dalam kantong. Kemudian setelah itu diikat dengan yarbit, diikat semuanya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam kantong dan setelah diikat itu dibuang ke laut. Cuman lautnya ini laut apa? Bahril iyas. Laut keputusasaan, artinya kita sudah putus asa dari mendapatkan atau mencapai dunia itu. Nah, ini adalah satu hal yang wajib dimiliki oleh seorang murid. Gak mudah ya bro. Gak gampang ini mah. Sehingga apa? Waliyatasawa indahu adz-dzahabu wat-turab fi adami tarjihi wal mail. Fayakunu adz-dzahabu indahu kat-turab. Dan hendaknya emas dan tanah itu berada dalam ukuran yang sama.
Ya, artinya dia menganggap emas itu seperti tanah. Berarti kalau sekarang ini menganggap benda-benda yang kita anggap berharga, benda-benda yang kita anggap berharga itu sama saja dengan tanah. Artinya karena tidak berharganya itu kan, ini harus ditanamkan di dalam hati. Ya, adami tarjihi wal mail, dia tidak lebih condong kepada dunia. Artinya tadi ada dua perbandingan. Di depan matanya satu itu ada HP yang harganya 20 juta misalkan. Yang di pinggirnya itu tanah. Tanah segenggam itu apa sih artinya, buat apa gitu kan? Tanah segenggam. Kalau hatinya itu masih condong kepada HP yang harganya 20 juta, belum lulus. Kenapa? Hatinya belum selesai. Hatinya masih terlalu banyak PR gitu untuk menghilangkan atau membasuh cinta dunia dalam hatinya. Itu kan? Ya, adami tarjihi wal mail. Hatinya tidak condong dan hatinya tidak mengunggulkan emas dan tanah. Sehingga fayakunu dzahab indahu katurab, sehingga emas itu di pandangan dirinya itu seakan-akan sama seperti tanah. Tujuannya apa sih sebenarnya itu? Kok bisa dalam diri seorang murid itu harus menganggap antara dua hal, emas dan tanah itu berada dalam satu tingkatan? Tujuannya apa? Tujuannya adalah wadzalika hatta la yunafisa ahlad dunya. Dia tidak berlomba-lombaan dengan ahli dunia, orang-orang yang mengumpulkan dunia. Wala yuzahimuhum, dan tidak berdesak-desakan dengan mereka ala tilkal jifah, kepada bangkai tersebut. Ya. Berarti seorang murid itu hatinya sudah atau belajar dijauhkan dari cinta kepada dunia. Itu ya, cinta kepada dunia. Supaya apa? Supaya dia itu tidak berlomba-lombaan, tidak berdesak-desakan dengan orang-orang yang mencintai dunia. Dan dunia ini tidak hanya tidak dipandang sebagai satu hal yang mulia bagi kalangan arifin itu, tetapi mengibaratkannya seperti kaljifah, bangkai. Yang namanya bangkai ya, dimakan nggak bisa, lama kelamaan bau, tuh kan. Lebih dari itu, selain bau nanti banyak lalat, banyak ulatnya itu, serem. Ini kan pandangan yang dimiliki oleh para arifin gitu tuh. Jadi kalau kita ini belum nyampe ke sini, belum. Jauh. Jadi kalau ngaku kita ini sudah tidak cinta dunia, kita sebagai seorang murid dalam thariqah kemudian kita tidak cinta dunia, ya. Tetapi masih memandang mulia orang yang memiliki kekayaan yang melimpah misalnya. Jauh dari kata murid, Pak. Kenapa? Faman nafasahum wa zahamahum, siapapun yang berlomba-lombaan dengan ahlu dunia dan berdesak-desakan dengan ahlu dunia, maka najasathu kilabud dunya. Maka anjing-anjing dunia itu akan membuat najis dirinya. Kenapa? Bi'adhihi, anjing itu menggigit, ya kan? Wa kharbasatihi, dan keburukan, kejelekan si anjing itu, wal habhabati alaihi, dan dia itu langsung didatangi secara cepat oleh si anjing itu. Sehingga wa ashghalu fikrahu, para ahlu dunia itu membuat pemikirannya itu sibuk. Wa qaddaru waqtahu, dan waktunya itu dibuat keruh. Sehingga ketika dia selalu terus-menerus memikirkan dunia, sehingga apa yang terjadi? Fangqata anis sair, maka dia akan terputus dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu jauh gitu ya dengan seorang santri yang ada di dalam pesantren.
seorang santri yang ada dalam pesantren. Dia punya teman-teman, kawan-kawan. Kawan-kawannya itu ada yang menjadi pegawai Alfamaret. Kemudian ada yang kerja di pabrik. Ada yang menjadi tukang bangunan, gitu kan. Ya intinya kerja bisa dapat uang itulah. Kemudian dia diiming-imingi oleh kawannya, udah, kamu mah nggak usah pesantren, ngapain sih? Paling kalau lulus dari pesantren itu nggak jadi apa-apa gitu. Paling mentok ya jadi tukang ngedoain tahlilan gitu kan. Tukang ngedoain tahlilan paling enggak. Dikasih amplop paling 20.000, 10.000, 20.000. Nggak bakalan mulia kamu. Gitu, cek babaturan manehna. Terus karena omongan tersebut didengarkan bahkan diulang-ulangi, kawan-kawannya itu selalu membisikinya seperti itu, ya akhirnya tergoda. Akhirnya tergoda dan akhirnya dia masuk ke lingkungan tadi kawan-kawannya yang kerja. Bukan berarti kerja itu buruk ya, enggak. Tapi kan porsinya masing-masing gitu tuh. Porsinya masing-masing. Ya berarti ketika seseorang itu berada di pesantren kan tujuannya bukan untuk kerja gitu kan, tapi untuk menjadi orang yang benar, untuk menjadi orang yang soleh gitu. Nah sehingga setelah sekian tahun ini, lewat 5 tahun, 10 tahun, akhirnya menyesal. Kenapa? Karena fisiknya mulai lemah. Jadi yang biasa kerja di bangunan itu tidak sekuat 10 tahun yang lalu gitu tuh. Sementara sekarang itu fisiknya sudah mulai lemah, tidak kuat. Nah sehingga apa? Sehingga hal itu mempengaruhi pemasukan setiap bulanannya, kan? Nah seperti itulah contoh bagaimana dunia itu dapat membisiki seorang murid, membisiki seorang santri sehingga dia itu akan terputus dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala lantaran apa? Lantaran hatinya condong kepada dunia atau orang-orang yang memiliki dunia atau orang-orang yang cinta dunia. Nah, itu sekilas itu ya. Dan ini akan ditambahkan lagi oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan kullu muridin. Nah, ini rada sentilan rada keras nih bagi para murid tarekat ini. Kullu muridin baqiya fi qalbihi mailun li syai'in min aradid dunya wa syahawatiha fasmul iradati lahu majazun. Setiap murid yang di dalam hatinya itu menetap, kekal atau abadi. Apa yang abadi? Mailun li syai'in min aradid dunya, kecondongan kepada sesuatu dari harta dunia. Wa syahawatiha, dan syahwat-syahwatnya, sehingga fasmul iradati lahu majazun. Maka statusnya sebagai seorang murid itu adalah majaz, artinya dia benar murid thariqah, iya murid thariqah. Cuman di dalam dirinya itu ada kecondongan terhadap dunia. Bahkan tidak hanya kecondongan doang. Tidak hanya sewaktu-waktu saja, tetapi hatinya setiap saat, setiap menit, setiap detik itu selalu ada ingin memiliki sesuatu. Gitu. Artinya hatinya condong secara terus-menerus kepada dunia. Nah, meskipun dia itu murid, itu bukan murid hakiki, bukan murid beneran, tetapi murid-muridan, gitu. Ya, fasmul iradati lahu majazun la haqiqatun. Maka statusnya sebagai seorang murid itu majaz. Berarti kan murid-muridan. Ya ibarat ibarat ada seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki. Kemudian dia itu perilakunya seperti perempuan, banci kan. Berarti seorang laki-laki yang sifatnya, bahkan penampilannya, bahkan sampai operasi plastik sekalipun, dia itu perempuan apa laki-laki? Hakikatnya malah laki-laki, tuh kan? Berarti perempuan-perempuanan, cewek-cewekan gitu kan, bukan cewek beneran gitu.
Begitu juga dengan seorang murid yang tadi digambarkan, berarti dia statusnya adalah murid-muridan, bukan murid beneran. Ya kan? Majazun la haqiqatun. Maka wa qabihun bil muridi an yakhruja min ra'si ra'su fitnatihi fi dini. Maka sangat disayangkan sekali mana tadi? Wa qabihun, dan sangat buruk bil muridi bagi seorang murid, dia itu an yakhruja min man ra'su fitnatihi fi dini. Tsumma yarji'u ilaihi, an yukhrija pan yakhruja ya. Wa qabihun bil murid an yakhruja apa an yukhrija itu. An yukhrija. Dan sangat buruk bagi seorang murid dia itu mengeluarkan ya seseorang yang fitnah terbesarnya itu ada dalam agamanya. Kemudian sumayarji'u ilaihi ba'da dzalik. Kemudian dia kembali kepada orang tersebut. Artinya gini. Ada seorang murid, dia itu mengusir seseorang yang fitnah terbesarnya itu ada dalam agamanya. Apa misalnya? Dia itu dalam agamanya, dalam agamanya terdapat sesuatu yang dapat menjerumuskan dirinya dalam kekufuran. Contoh, ada seseorang yang memiliki paham yang sesat, ya, memiliki paham yang sesat. Datang kepada dirinya untuk bertamu atau untuk pesantren misalkan. Pertamanya dia usir tuh orang tersebut. Kenapa? Oh, ini membahayakan agama saya. Karena dia memiliki paham yang melenceng. Tuh. Nah, setelah itu dia mencari-cari orang tersebut. Kenapa? Karena ada faktor kepentingan. Nah, hal yang seperti ini itu sangat buruk. Ya, hal yang seperti ini sangat buruk. Ya, ibaratnya seorang murid, dia itu yang namanya penyakit murid itu adalah tadi hubud dunia ya, hubud dunia. Awalnya ketika dia masuk dalam thariqah, dia keluarkan semua harta yang dia miliki. Misalkan dia punya aset, punya kekayaan 10 M. Kemudian dari 10 M ini dia keluarkan semua sehingga dia menjadi orang yang miskin. Masuk tarekat. Nah, kemudian ternyata di dalam hatinya ada penyesalan dan mengharapkan uang yang sudah dia keluarkan itu kembali kepada dirinya. Nah, orang yang seperti ini itu apa? Gitu. Jelas adalah orang yang buruk. Dengan jelas orang yang buruk. Sehingga dia itu menjadi apa? Wa yakunu asira dinarin wa dirhamin aw darin aw wadifatin wa wadifatin. Sehingga dia itu adalah menjadi tawanannya dinar. Dia ditawan oleh dinar, ya. Ditawan oleh kekayaan, oleh rupiah, oleh uang kertas. Ditawan oleh rumah, ditawan oleh pekerjaan. Artinya dia itu sudah menghambakan diri kepada uang, sudah menghambakan diri kepada pekerjaan, menghambakan diri kepada rumah. Padahal yang namanya penghambaan diri kan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan hati ya, urusan rasa ya. Ini mah enggak hanya cukup dengan ngomong saya tidak cinta dunia, enggak cukup lah. Perlu bukti. Hatinya itu ada condongan kepada dunia atau tidak, itu kan harus ada buktinya. Nah, sehingga balil wajibu al muridi an yakuna wujudud dunya wa adamiha indahu sawaun atau sawaan. Tapi yang wajib bagi seorang murid ini adalah adanya dunia atau ketiadaan dunia ya sama. Agar apa?
hatta yudayyiqa ahadan 'alaiha hatta la yudayyiqa ahadan 'alaiha walau majusian, sehingga dia itu tidak membuat sempit kepada seseorang pun atas dunia, meskipun orang yang dia sempitkan, ya artinya dia saingi, meskipun persaingan yang dia lakukan itu adalah antara dirinya dengan antara orang Majusi, gitu penjelasannya. Wa yudahu dzalika anna rizqallahi ta'ala alladzi qasamahu li 'abdihi. Penjelasannya bahwasanya rizki Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala bagikan kepada para hambanya itu la yu'arrifuhu abdahu. Allah taala tidak memberitahukan kepada hambanya kecuali illa bi aklih. Berarti yang saya makan jelas itu adalah rizki saya. Au syurbih misalkan. Au syurbih, atau yang jelas saya minum itu adalah rizki saya. Au lubsih, atau pakaian yang saya pakai ini adalah jelas rizki saya. Nah, adapun sebelum itu wa amma qabla dzalika fala ilma lahu bihi hatta yuzahima alaihi. Sebelum adanya proses makan, minum, atau uang yang digunakan untuk baju misalkan, ya dia nggak tahu bahwa ini adalah rizki kita, rizki dirinya, kan? Hatta yuzahima alaihi, sehingga efeknya dia akan berdesak-desakan untuk mendapatkan rizki tersebut. Oke, itu satu kemungkinan pertama. Wabi takdiri ilmihi, dan dengan diumpamakan atau ditakdirkan atau perkirakan si hamba ini mengetahui rizkinya, bi annahu rizquhu, bahwa suatu hal itu merupakan rizkinya, tetap fala yanbaghi lahu munazza'atu ahadin fihi, ya maka tetap tidak layak bagi dirinya, bagi seorang murid, bagi seorang hamba untuk berlomba-lomba mendapatkan rizki tersebut. Kenapa? Li'annahu la yaqdiru ahadun an ya'khudha minhu wa la ya'kulu minhu luqmatan. Ya karena tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengambil rizki itu darinya atau memakan meskipun hanya sekedar satu suap. Ya artinya apa? Urusan rizki itu adalah urusan kepastian. Seorang manusia hidup di dunia ini dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya itu tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang, tidak mungkin tertukar oleh rizki orang lain. Sehingga fungsinya berebutan apa untuk mendapatkan duit itu? Tuh kan? Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian selanjutnya wa aidan fa ahlul munaza'ati 'ala dunya innama huwa min syiddatil hirsi. Kemudian orang-orang yang selalu bersaing, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, itu sebenarnya sebabnya apa sih? Syiddatil hirsi adalah sangat rakus. Kerakusan yang sangat yang ada dalam dirinya itu membuat orang-orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Kan? Fasahibuhu yahrisu an yakuna kullu syai'in lahu duna ghairi. Makanya orang yang memiliki sifat rakus, dia itu memiliki harapan agar segala sesuatu itu menjadi miliknya. Jadi orang lain itu tidak boleh mendapatkan bagian tersebut. Contoh, ada di satu desa, ya, dia itu memiliki memiliki satu, atau katakanlah dia adalah sebagai yang ngumpulin barang tuh. Jadi misalkan kieu bukan semacam ini distributor, kalau bahasa kerennya distributor gitu. Saya mau ngejual duren, ya kan? Tapi duren itu yang ada di kampung-kampung itu harus jual ke saya. Pengepul lah. Jadi pengepul duren misalkan ya. Jadi di beberapa kampung Cinangka, kampung Pasir Angin, kampung ini itu semuanya lah dalam satu desa, dia pengen semua durian yang ada di desa tersebut itu harus kepada dirinya dijual. Kenapa? Ya supaya saya ini dikenal sebagai penjual durian satu-satunya di desa tersebut. Dan kalau melihat keuntungan itu, keuntungan pasti paling banyak di antara yang lain.
Itu kan? Sehingga apa? Sehingga setiap kali ada orang yang menjadi pengepul lainnya, itu disikut. Tek. Gimana caranya biar dia itu rugi gitu kan. Dan seterusnya sih. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia itu menjadi orang nomor satu di desa tersebut. Gitu. Nah, ini adalah gambaran dari orang yang rakus. Apalagi dalam rizki gitu kan. Apalagi dalam rizki. Padahal yang namanya rizki itu pasti akan sampai kepada dirinya, tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang, tidak mungkin tertukar dengan rizki orang lain. Gitu. Sehingga wala yanbaghi dzalika li faqir min faqirin. Dan yang ahli itu tidak pantas dilakukan oleh seorang fakir. Innama yaqa'u dzalika min abna'id dunya, dan itu hanya terjadi pada golongan orang-orang yang cinta kepada dunia. Fa inna ahadahum kal a'ma, ya, karena salah satu dari atau masing-masing dari para orang-orang yang mencintai dunia itu adalah seperti orang yang buta. Yang namanya orang buta alladzi yasdamul hiton. Orang buta yang menabrak tembok. Wa kullu syai'in ahassa bihi qabada alaihi. Segala sesuatu yang dia temui, yang dia rasakan itu pasti dipegang. Oh iya, non dia gitu. Jangan-jangan ada lubang, jangan-jangan di depannya ada pintu, ya, dan seterusnya. Namanya orang buta gimana sih? Itulah. Wa man kana kadzalik fahuwa, dan orang yang seperti itu, orang yang diibaratkan, diumpamakan seperti orang yang buta yang menabrak tembok, dia tidak layak untuk, atau seorang murid yang sifatnya itu seperti sifat orang buta, maka dia tidak pantas untuk menjadi tidak pantas untuk thariqah. Maka fa iyyaka ya akhi wal iltifata li syai'in minad dunya allati tashghaluka anillah. Hati-hatilah engkau wahai saudaraku untuk sedikit pun menoleh kepada urusan-urusan dunia yang membuat dirimu sibuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma iyyaka, kemudian setelah itu engkau masih dalam keadaan mencintai dunia dan engkau ingin menjadi bagian dari kaum sufi, ya nggak pantas gitu, nggak layak. Wallahu yatawalla hudaka, dan semoga Allah Ta'ala mengurusi petunjukmu. Tuh. Ghaddul basari an ru'yatis suwaril mustahsanah, wallahu ta'ala a'lam shawab. Barangkali ada pertanyaan, Bah. Dengan pengalaman saya pernah tahun 2005 itu berlalu tinggal di 120 juta gede. Pasar awin kelapa sendok semua. Datang kelima dari pemimpin itu supaya orang beli ke saya. Kelapa terus-terusan yang beli nggak ada. Busuk akhirnya, Pak, ya. Contoh berarti, contoh real. Beres beli ini terus semuanya. 120 kebiak. Ampun. Jadi rezeki orang muda. Pasti jatuh. Ada bagiannya masing-masing. Cara yang efektif untuk perbaikan digunakan atau menepat. Maksudnya? Maksudnya? Atau dites aja sih? Dites. Artinya gini. Rizki kan memang dari Allah Ta'ala kan. Kita yakin atau tidak akan adanya rizki ini. Misalkan setiap hari pengen punya rokok gitu, sebungkus minimal. Atau dites saja. Dengan apa? Dengan adanya pembuktian. Doa jojong, doa yang menunjukkan keseriusan, ya kan? Kemudian sampai mana Allah Ta'ala itu akan memberikan kita rizki, terutama yang kita minta, gitu, yang kita inginkan. Betul. Bagaimana caranya? Tuh deh, yang zikir, bro.
Tuh tanya yang puasa tuh. Ayah kan? Gitu kan ayah? Mengetes rizki ini. Mengetes rizki. Mengetes rezeki itu kalau kekuatan hubungannya tidak tebal susah. Hah? Jadi benar kata Ya, ini bergantung pada ilahnya aja. iya. Ayah banyak dari sudut mana-mana datang dengan sendirinya, tapi kita tidak mengharapkan itu sepenuhnya. Iya. Mengharapkan kasih ilahi Robi. Terus yang lain? Nggak ada udah. Wallahu taala alam. Bisawab. Demikianlah para hadirin. Ya dimuliakan Allah taala pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya menyarobal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'alum ta'alim wa naful intifad dhakra tazkirun lifadata wal istifadah wal hadsa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair tiga wajhihi wa kurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullahu taala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'allifil kita, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa bihi aslafuna. Wassallallahu ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah Ilan qala wa kana Abul Qasim al-Kushairi rahimahullahu ta'ala yaqul wa kana lan anas sapa Abul Qasim al-Kushairi rahimahullah yakul ngendika kullu muridin utawi saben-saben murid bakia kang tetep fi qalbihi ing dalem atine murid apa mailun apa kecondongan li syai'in maring suwiji-wiji min aradid dunya saking benda dunya wa syahawati halan pira-pira syahwati dunya fasmul iradati mangko utawi aran iradah iku majazun majaz la haqiqatun ora kang hakikat wa qabihun lan utawi perkara kang ala kang alu kang ala lil bil muridi kalawan murid apa an yakhruja apa yang temetu man sapa wong ra'su fitnatihi kang utawi sirai fitnai man iku fidini iku tetap ing dalam agamane man sumayarjiu mongkon nuli bali apa ra'sul fitnah ilaihi kumaring man ba'da zalika ing dalam sawise mengkono-mengkono ra'su fitnatihi fi dini wa yakunu lan ana sapa man iku asyira dinarin iku tahanane dinar apa ya, bukan tahanan yang pas tuh di apa namanya asir orang tawanan asiru dinarin utawi tawanane dinar wa dirhamin lan tawanane dirham au darin utawa tawanane omah wa wazifatin lan tugas atau kerjaan bal balik al wajib utai kang wajib alal murid yang atas si murid
apa an yakuna apa yen ta'ono apa wujud dunia apa wujude dunia wa adamuha lan ora anani dunia indahu ing dalam sandingi murid iku sawaan iku podo wadhalika nutai mengkono an yakuna wujud dunia wa adamiha sawa hatta la yudhayiqa sehingga ora gawe sempit apa dzalika ahadan ing wong suci alaiha ing atase dunia walau majusian lan senajan wong kang majusi iku maujud wa idahu dzalika lan utawi penjelasannya mengkono keterangan anna rizqallahi ta'ala iku temen setuhune rizkine Allah ta'ala alladzi qasamahu kang bagi sapa Allah ing rizki li abdihi maring hambane Allah la yu'arrifuhu abdahu la yu'arrifuhu iku ora gawe weruh sapa Allah ing rizki abdahu ing hambane Allah illa bi aklihi angin kelawan mangane abad au syurbihi utawa ngombene abad au lubsihi utawa klambine abad masalan kelawan seumpamane wa amma qabla dzalika lan anapun ing dalem sadurunge mengkono al akal wa syurb wa lubs fala ilma mangko ora ana ilmu iku maujud lahu kedua abad bihi kelawan rizki hatta yuzahima sehingga dedesekan sapa murid alaihi ing atase rizki atau abad ya hatta yuzahima sehingga dedesekan sapa abad alaihi ing atase rizki wabi takdiri ilmihi lan kelawan takdire atau ngumpamakan weroe abad biannahu kelawan temen setuhune zalika iku rizkuhu iku rizkine abad fala yang bagi mengko ora seukiane lahu kedua abad apa munazaatu ahadin apa merangi wong suwiji fihi ing dalam rizki liannahu karena temen setuhune kelakuan iku layak diru iku ora kuasa sapa ahadun wong suwiji an yakhudahu ing yen to ngalap sapa ahad ing rizki minhu saking abad wala yakulu lan ora mangan sapa abad minhu saking rizki lukmatan kelawan siji suap wa idon lan halim alih fa ahlul munazaati utawi ahli rebutan ala dunia ing atase dunia innama ing pesine huwa ya ahlul munazaah iku min syiddatil hirsi iku saking bangete hirs semangat fasahibuhu mongko utawi wong sahibul hiris mongko utawi kang duweni sifat hiris iku ya harisu iku semangat bukan semangat sih yang pas itu apa namanya rakus ya harisu iku rakus sapa sahib an yakuna ing yen ta ana apa kullu syai'in apa sekabeh suwiji-wiji iku lahu tetep kedue sahib duna ghairihi ora kelawan saliyane sahib wala yang bagilan ora seujane apa zalika mengkono al hiris fid dunya min fakirin saking siji wong fakir innama ing pastine yaqau tumiba apa zalika apa mengkono al hiris ala dunya min abna'id dunya saking pira-pira anak dunya fa inna ahadahum mangko temen setune salah siji abna'ud dunya iku kal a'ma iku kaya den wong buta alladhi yasdimu kang nubruk sapa ama al hitana ing ing tembok wa kullu syai'in mangko te saben-saben suwiji ahassa kang ngrasakaken sapa a'ma bihi kelawan syai' qabada mangko genggam sapa ama alaihi ing atase syai' wa man lan utai sapane wong kana kang ana sapa man iku kadzalika kaya mengkono a'ma fahuwa mangko utawi man iku la yasluhu iku ora pantes sapa man tarike maring tarekat kaya ka mangko dia sapa sira ya akhi dulur insun wala iltifata ing noleh li syai'in maring suji-uji minad dunya saking dunya allati tashkuluka kang gawe ketungkul apa dunya ing sira anillahi saking Allah suma iya ka mangko nulni dia sapa sira intolapta yen to ing apa yen to nuprih sapa sira antakuna ing yen to ana sapa sira iku minal qaumi iku tetep saking kaum wallahu lan utai Allah iku ya tawalla ngurusi sapa Allah hudaka ing pituduh sira. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di
kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.